Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan melakukan wawancara salah satu pekerja yang ada di kantor Samsat. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nanda Cahaya Pribadi. Saya Andra Fikramandika. Saya Naga Risan. Nama saya Erik Kusotoro. Saya Wira Rizky. Kami akan melakukan wawancaranya. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kami sudah berada di kantor Samsat dan akan wawancara salah satu staf Samsat, yaitu pada Bapak Rizal yang akan kami wawancarai. Waktunya. Oke, kita silakan. Boleh tahu Samsat ini bukanya dari apa sampai jam berapa gitu? Jadi di Samsat Tanjung Pinang ada standar pelayanan yang kita buat. Untuk standar waktu pelayanannya kita buka dari Senin sampai Sabtu. Untuk mengenai mekanisme Samsat itu seperti apa, Pak? Mekanisme di Samsat berbagai macam. Yang pertama ada mekanisme pembayaran pengesahan pajak tahunan, yang berarti kita punya kendaraan bermotor, kita bayar pajak tiap tahunnya, itu namanya pengesahan tahunan. Ada yang kedua itu perpanjang STNK. Jadi yang STNK yang 5 tahun kita perpanjang sekali 5 tahun. Yang ketiga ada proses mutasi kendaraan, ada balik nama kendaraan. Biasanya apa saja yang persyaratan yang dibutuhkan untuk memperpanjang STNK? Oke, yang pertama kita sampaikan kepada pemohon untuk menyiapkan yang pertama identitas sesuai dengan yang ada di STNK. Habis itu STNK-nya dan melampirkan BPKB asli. Kendaraannya dicek fisik. Nah, itu saja. Kalau misalnya ada yang diwakilkan, contoh yang bersangkutan nih nggak bisa hadir atau ada kendala, bisa diwakilkan ke keluarganya, namun dilampirkan surat kuasa. Ini ada bidang apa aja, Pak? Ya, di Samsat ini kita ada 3 instansi. Yang pertama, kepolisian sebagai koordinator penyelenggara yang ada di Samsat. Yang kedua ada Bapenda, itu di ranahnya provinsi untuk pendapatan pajak daerah. Jadi mereka yang mengurusi pajak-pajak kendaraan. Untuk yang ketiga, jasa harja. Ini bertanggung jawab untuk asuransi kecelakaan. Jadi mereka melaksanakan pemungutan biaya asuransi. Dan ini apa Samsat melayani pembayaran pajak di luar jam kerja, Pak? Apa bisa? Kalau pelayanan di luar kerja belum ada di sini. Namun kalau misalnya untuk inovasi, namun bukan di luar kerja maksudnya. Inovasi kita yaitu ada pelayanan cek fisik on the spot. Namun pada saat kita pelaksananya kita di luar kerja. Contohnya nih, pada saat kita pelayanan sini sampai jam 3. Namun mereka sudah menghubungi kita sementara untuk melakukan cek fisik on the spot. Contoh mereka nggak bisa menghadirkan kendaraan di sini, terkendala contohnya jarak. Habis itu ya, kondisi pemohonnya itu nggak mampu membawa kendaraannya ke Samsat, kita bisa melakukan pengecekan cek fisik rangka nomor mesin petugas yang ada di sana di luar jam dinas. Gitu. Pelayanan Samsat itu nggak hanya untuk datang ke kantor saja, berarti bisa langsung bisa datang ke pemohon pemohon. yang contoh kurang satu waktunya nggak sempat ke Samsat, yang kedua ada terkendala terhadap kesehatan. Jadi kita permudah dengan inovasi-inovasi seperti itu. Dinamika yang ada di Samsat Tanjung Pinang untuk kendala-kendalanya cukup beraneka ragam, seperti satu kadang dia membayar pajak atau memperpanjang STNK, kadang nggak bawa tanda bukti identitasnya seperti KTP. Namun kita menghimbau kepada masyarakat untuk membawa berupa KTP-nya sebagai tanda bukti dokumen persyaratan. Sekarang nih sudah ada, Pak, teknologi untuk memperpanjang pajak tuh secara online gitu. Baik, kalau untuk dari Korlantas ya, Korlantas Polri sebagai penyelenggara administrasi identifikasi kendaraan sudah membuat terobosan pembayaran pajak
pengesahan tahunan, pajak pengesahan tahunan itu aplikasi yang namanya Signal. Jadi masyarakat tidak harus ke Samsat untuk melakukan pembayaran pajak, bisa melakukan dari handphone kita yang ada. Ketika kita berhalangan datang ke Samsat, namun waktu masa berlakunya pajaknya sudah mau habis pada hari ini, cuman pada saat ini posisi kita ini lagi di luar lagi pindah. Kita bisa melakukan aplikasi Signal, melakukan secara digital penginputan di aplikasi Signal itu bisa dipermudah pada masyarakat dan sudah berjalan. Alhamdulillah Tanjung Pinang sudah hampir 70% sudah mengerti bagaimana proses aplikasi Signal itu sudah berjalan dan sudah banyak juga yang melakukan. Terima kasih ya atas waktu kesempatan untuk bertanya-tanya kepada Pak Ijam mengenai Samsat, jelas tentang pajak yang waktu ini. Terima kasih pada Pak Ijam. Sekian teman-teman, itulah hasil wawancara kami mengenai Samsat di Kota Tanjung Pinang. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.